Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan tentang materi induksi elektromagnet dan transformator. Apakah induksi elektromagnetik itu adalah peristiwa terjadinya arus listrik pada suatu kumparan akibat adanya perubahan jumlah garis gaya magnet yang diliputi kumparan. Alat kerja yang menggunakan prinsip ini adalah generator dan transformator. Gaya gerak listrik induksi adalah beda potensial listrik yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnetik yang dilingkupi kumparan. Adapun arus listrik yang mengalir akibat GGL induksi disebut arus listrik induksi. Induksi elektromagnetik. Coba anak-anak dari peragaan berikut ini kamu lihat jarum pada galvanometer. Jarum galvanometer bergerak menyimpang ke kanan saat kutub utara mendekati kumparan. Tapi setelah magnet itu diam, maka jarum galvanometer kembali pada posisi semula. Sekarang magnet kita tarik keluar. Saat keluar, maka jarum galvanometer akan bergerak ke kiri. Dan setelah magnet diam, maka jarum galvanometer akan kembali ke posisi semula. Itu artinya pada saat magnet diam berarti tidak ada arus listrik yang mengalir. Karena arus listrik tidak mengalir itu disebabkan karena tidak ada GGL. GGL tidak ada karena tidak ada perubahan jumlah garis gaya magnet. Jadi intinya ada perubahan jumlah garis gaya magnet menimbulkan GGL, GGL menimbulkan arus listrik. Kita lanjutkan cara menimbulkan GGL induksi. Anak-anak perhatikan lagi jarum galvanometer. Nah, saat magnet bergerak mendekati kutub utaranya, maka jarum menyimpang ke kanan. Kemudian saat keluar, maka jarum menyimpang ke kiri. Demikian juga ketika magnet diputar di dekat kumparan, jarum akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Jadi kita simpulkan cara menimbulkan GGL induksi adalah satu dengan menggerakkan magnet masuk keluar kumparan, dan yang kedua bisa menggunakan dengan cara memutar magnet di depan kumparan. Kita lanjutkan cara yang ketiga. Anak-anak, kumparan primer itu sumber tegangannya adalah DC, direct current atau arus searah. Anak-anak perhatikan saat saklar ditutup, kalian perhatikan jarum galvanometer menyimpang, tapi kemudian kembali ke posisi semula. Sekarang arus diputus, akan menyimpang ke kiri, tapi kemudian kembali ke posisi semula. Berarti dengan cara ini maka harus dilakukan pemutusan dan penyambungan arus pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder agar terjadi arus induksi. Cara yang keempat adalah dengan mengalirkan arus AC pada kumparan primer. Anak-anak lihat jarum galvanometer menyimpang ke kanan dan ke kiri, demikian terus-menerus, itu membuktikan adanya arus induksi. Berarti cara yang keempat adalah dengan cara mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang didekatkan pada kumparan sekunder. Sekarang kita lihat arah arus listrik induksi. Arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz, di mana arah arus listrik induksi demikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Anak-anak lihat jarum galvanometer menyimpang ke kanan ketika kutub utara dimasukkan, menyimpang ke kiri ketika kutub selatan dikeluarkan. Sekarang kita ketahui kutub magnetnya bergerak mendekati kumparan. Nah, arusnya bisa anak-anak lihat ya.
arusnya, arahnya. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Saat magnetnya ditarik keluar atau kutub utara magnet bergerak menjauhi kumparan, menyimpang ke kiri, arah arusnya kebalikan dari yang tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Oke, bisa anak-anak ketahui berarti apa? Jarumnya menyimpang lebih jauh pada gambar yang kedua atau gambar yang di bawah. Berarti kesimpulan kita, GGL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet. Yang kedua, kumparannya jumlahnya berbeda. Anak-anak bisa lihat penyimpangannya juga berbeda. Berarti GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan. Itu bukan A titik di atas anak-anak ya, tapi E, maaf itu ada kekeliruan. Jadi E, GGL induksi. Contoh soal, kumparan lilitannya 300, jika terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber, maka dapat kita tentukan besarnya GGL induksi yang dihasilkan. Setiap menit berarti dijadikan detik, berarti dibagi 60. Jadi E-nya atau GGL induksinya adalah 10.000 volt. Dengan demikian Michael Faraday menyimpulkan bahwa besarnya GGL induksi menjadi besar jika jumlah lilitan diperbanyak, kekuatan kutub magnet diperbesar, kecepatan gerak magnet dipercepat. Di dalam kumparan ada inti besi lunak. Alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik adalah dinamo AC. Anak-anak lihat perbedaannya dengan DC nanti pada cincin luncurnya. Untuk dinamo AC menggunakan 2 cincin luncur. Sedangkan pada dinamo DC menggunakan cincin belah atau komutator. Cincin itu yang fungsinya nanti sebagai saklar. Dinamo sepeda. Nah, pada dinamo sepeda pada prinsipnya seperti percobaan kita tadi, magnetnya yang berputar di dekat kumparan. Transformator bagian utamanya kumparan primer, kumparan sekunder. Nah, anak-anak perlu perhatikan gambar yang ada di sini kebetulan adalah kumparan primernya ada di sebelah kiri, tetapi kadang nanti di sebelah kanan. Nah, kenapa perlu diperhatikan? Karena untuk kumparan primer itu kamu lihat itu di situ ada sumber tegangan AC. Nah, kemudian jumlah kumparan yang terjadi dilihat dari lilitannya. Nanti kita akan tahu itu termasuk trafo yang penaik tegangan atau penurun tegangan. Jadi ada 2 jenis trafo, yaitu trafo step up dan step down. Di mana penaik tegangan berarti karena tadi lilitan itu mempengaruhi besarnya beda potensial. Jadi untuk penaik tegangan lilitan sekunder lebih besar dari lilitan primer, maka akan menghasilkan tegangan sekunder yang lebih besar dari tegangan primer. Sedangkan dengan arus adalah berbanding terbalik. Berarti untuk trafo step up, arus sekundernya lebih kecil daripada arus primer. Untuk step down berarti kebalikannya.
Anak-anak jangan sampai salah menentukan kumparan primer dan sekunder, karena nanti mempengaruhi di dalam perhitungan. Persamaan yang kita pakai NP per NS sama dengan VP per VS. Kita tahu bahwa jumlah lilitan sebanding dengan beda potensial. Jumlah energi yang masuk dengan yang keluar adalah sama. Itu untuk transformator ideal. Tapi kita tahu anak-anak bahwa pasti ada sebagian yang berubah menjadi energi kalor. Nah, itu yang dianggap sebagai energi yang hilang. Berarti nanti untuk trafo, kita lihat dulu yang untuk trafo ideal kita gunakan rumus ini. NP per NS sama dengan VP per VS atau VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, anak-anak hati-hati jangan sampai salah untuk primer dan sekunder. Untuk contoh soal, trafo memiliki lilitan primer 6000 lilitan dan sekundernya 200 lilitan. Jika kumparan primer diberi tegangan 240 volt, maka tegangan yang dihasilkan transformator adalah, ini masih pakai trafo yang ideal anak-anak. Jadi NP per NS sama dengan VP per VS, perkalian silang anak-anak, 6000 kali VS sama dengan 240 volt kali 200. Jadi VS nya 8 volt. Saya kira tidak sulit. Anak-anak kalau menghitung seperti ini bisa dicoret, tuh nolnya bisa dicoret, 24 dengan 6 bisa dicoret, berarti tinggal 4 kali 2 jadi 8. Efisiensi trafo seperti tadi Bu katakan bahwa ada sebagian energi yang hilang atau keluar karena berubah menjadi energi panas. Berarti eta atau efisiensi trafo bisa menggunakan rumus WS per WP kali 100% atau PS per PP kali 100%, atau karena P itu adalah V kali I, maka VS kali IS sama dengan VP kali IP per kali 100%. Penggunaan transformator pada transmisi energi listrik jarak jauh. Dari generator PLTA, gunakan dulu trafo step up untuk menaikkan tegangan dari 10.000 menjadi 150.000. Kemudian nanti di perjalanan diturunkan dulu menjadi 20 kV, kemudian menuju ke rumah-rumah baru diturunkan menjadi 220 volt. Seperti yang masuk ke rumah kita itu adalah sekitar 220 volt. Kita lihat apa untungnya menaikkan tegangan. Anak-anak bisa dilihat di sini. Apabila tidak dinaikkan, maka arus yang mengalir adalah 3000 ampere. Berarti cukup tinggi. Daya yang hilang di perjalanan adalah 90 megawatt untuk setiap detiknya. Sedangkan kalau tegangannya tinggi, maka arus hanya sebesar 200 ampere dan daya yang hilang setiap detiknya adalah 0,4 megawatt. Jadi kita tahu ya bahwa transmisi energi listrik jarak jauh dengan cara menaikkan tegangan dulu menggunakan trafo. Energi yang hilang pada transformator yang tadi dikatakan Bu akan berubah menjadi panas akibat energi listrik yang keluar selalu lebih kecil daripada yang masuk. Nah, arus induksi yang arahnya berputar tegak lurus medan magnet itu yang disebut sebagai arus putar atau arus eddy. Maka untuk menghilangkan itu atau mengantisipasi itu, lempeng besi selalu dilapisi dan diiris tipis-tipis, sangat tipis, agar arus eddy yang besar tidak dapat melewati transformator. Nah, tadi anak-anak dengan tegangan tinggi banyak keuntungannya. Yang pertama hemat biaya karena arusnya tadi kan kecil. Jadi memerlukan kabel yang kecil, tidak kabel yang besar, berarti lebih hemat. Kemudian yang lebih penting lagi tadi energi yang hilang di perjalanan adalah kecil.
Sekian anak-anak untuk PJJ hari ini. Setelah mengikuti PJJ hari ini, silakan dikerjakan penilaian yang ada di spensako.id. Hati-hati dalam mengerjakan, semoga mendapat hasil yang memuaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.